Makanya sedikit ketemu dengan saya sedikit ini sedikit menteri itu kemudian itu sih saya ini ada jejak yang saya tinggalkan. Umur sampai ribuan tahun itu mungkin aku bisa ngasih soalnya misalkan jika itu menyebut tempel apa ini usianya berapa tahun searching dulu kan. Jangan sampai memberikan informasi yang salah. Guyonan saya bawa kemana-mana misalnya begini, Gunung Fuji di Lamongan, Gunung Fuji di Lamongan misalnya. Artinya Gunung Fuji di Jawa Barat misalnya. Ya itu seakan-akan sepele padahal enggak. Makanya informasinya sama. Maka ibu ketika nempel di satu penamaan nempel ke satu tempel tertentu, maka ibu harus memastikan informasi yang terkait tahun didirikan tahun berapa dan sebagainya pastikan benar. Karena apa? Dari soal itu juga menambah pengetahuan, bukan hanya terkait untuk jawab soal saja gitu. ada dari konteksnya apa dulu? Ya, konteksnya apa, terus pertanyaannya apa? Yang melekat di konteks itu harusnya. Dari konteks pertanyaan yang diajukan apa? Dari konteks itu boleh loh Bu Ida. Iya Bapak, Ibu. Dari konteks itu boleh Bu Ida tanya tentang divisikannya apa gitu. Ditulis saja nanti konteks ini gitu, ke gambarnya ada gambar konteks ini, nggak apa-apa. Terus saya akan dikasih alamat internet, nggak apa-apa. Terus langsung buat pertanyaan aja yang terkait dengan materi bapak. Konteksnya ngambil dari internet itu Pak. Iya, Bebas, Pak. Kalau Mbak. bisa yang karena konteksnya di sekitar Thailand ini bisa kan kayak gitu. Nah, kemudian nanti pertanyaannya untuk anak PAUD, PAUD dari satu konteks itu terus ini kalau ini dari tangan begini ini ya. Tangan begini. Kemudian yang 22,3 tuh dari sini ya. Selesai virtual. Ya kan? ya, itu bagian dari literasi itu. Ya. Artinya apa? Misalkan orang yang literate, maka yang dirujuk artinya dia baca peta itu tahu gitu. Dan itu namanya literasi itu gitu. Nah, ya makanya itu bagian dari literasi itu gitu. Sehingga makanya harus lekat di konteks gitu. Kemudian ada yang 21 kilo kan ditunjukin di sini. Nah, apakah ini wah dia mana ini? Yang 21,4 kilo. Kalau 18,5 kayaknya kan dari sini ya. Nah, terus yang 21,4 ini loh. Nah, mungkin yang itu buatnya. Hah? Ini. Lewat yang biru, abis itu lagi. Kayaknya lewat biru ini terus ke sini ya. Kayaknya. Ini kan 22,3 lewat sini. Jadi kalau lewat sini 21,4 kilo. Kayaknya itu ya. Langsung dieksekusi soalnya ya, itu jadi soal. Ini bisa dibuat soal dari level manapun ya. Maksudnya
SD itu sederhana. Saya trigger satu, nanti dibagi contoh. Misalkan ini aja contoh ya, contoh saya. Saya masih belum mikir apa-apa. Dari informasi saja, misalkan kan ada 18,5, 21,4, 22,3. Berdasarkan informasi itu, jarak terjauh dari Taman Lumpia ke Wadku berapa? Itu kan mengurutkan desimal gitu loh. Padahal saya belum ngomong apa-apa, cuma perhatikan jarak terjauh. Ini kan informasi kan dengan jarak dong. Berdasarkan jarak terjauh dari Taman Lumpia ini ke situ berdasarkan map itu berapa? Kan dia besar mana sih sebenarnya? Kan berarti dia harus mengurutkan mulai yang paling kecil dari ini berarti terjauhnya melalui jalur ini. Kan sudah, itu apa? Mengurutkan desimal, bayangkan. Dari satu konteks kecil, bayangkan. Coba cari angle yang lain, coba monggo. Cari angle yang lain. Itu pertama kali yang dipikirkan ketika kita menggunakan Google Maps. Karena kita ingin menjadi itu cepat. Jadi makanya. Sampai soalnya terbentuk ya, sampai buat soalnya. Maksudnya jadi soal satu ya, maksudnya jadi situ jadi satu soal diskusi boleh sampai jadi satu soal dari konteks ini, buat satu soal dari konteks itu. Lebih dari itu kan boleh Pak. Ini sudah dapat banyak ini Pak. Di sini sudah dapat 4. Pak Aul sama ibu kita ini. Budian. Bu? Budian. Oh Budian. Budian. Ibu lampu ya. Kamu C. Dian ya. Dian yang tak kunjung padam itu kan. Buku deh. Pak Alus ada buku berapa? 4 oke. Terus sambil karena ibu bisa ini. Bu Ida. Bu Ida kan multitasking, bisa mendengar sambil mengerjakan. Ayo, Pak Aul dibacakan salah satu Pak Aul. Kamu cerita Aul, salah satu Pak Aul yang berbeda dengan ini yang mengerti. Kalau saya pertanyaannya yang pertama, ada berapa cara untuk ke Warko dari ini menggunakan mobil? Oke, jawabannya cuma pada sekarang lihat informasi ada berapa cara dan Ada di situ 3. cara. Oke, jadi itu kalau dikaitkan dengan laki kognitif itu kira-kira apa? C berapa? C2 kali ya. Oke, sip. Itu ya. Berikutnya Pak. Berapa waktu yang dibutuhkan dari Lumpini ke Warko? Berarti itu jawabannya Open. oke, good. Jadi ada yang open ya. Oke. Lumayan selalu Pak. Terus lanjut. Berapa kali mengalami kemacetan? Beberapa kali berarti itu benar-benar asik gitu. Artinya apa? Artinya literasi terhadap peta kan? Iya. Nah, kemacetan berarti tandanya warna Oranye atau merah? orange atau merah di sini ada. Nah, cegatan sederhana begitu itu bagian dari melek. Jadi ya itu namanya apa? Ngajari hidup gitu menurut saya. Kembali ke sederhana. Jadi orang matematik selama ini cenderung mekanisme tapi ini misalkan ini merah ini dan sebagainya ada. Bagus Pak, jadi artinya apa? Gak melulu terkait dengan angka dan sebagainya, tapi dia melihat gambar dan dia bisa memaknai. Oke, menurut saya mau disesuaikan dengan background anak-anak itu meskipun di Thailand, meskipun di background orang tuanya dari mana. Sedikit banyak kita mengenalkan budaya. Dari kalian ini saja, kita bisa memulai sesuatu itu. Karena saya Jawa, mohon maaf, saya yang Sunda cari Sunda. Kalau background Sunda, dia jawab, saya highlight. Kan kebetulan hari Jumat tanggal 19 itu ada keterangan Jumat Pahing. Pahing. Nah, itu tradisi Jawa sebelum saya angkat. Ya, nah, inilah stem orang-orang numerasi itu. Iya. Pada kalender Jawa dikenal 2 siklus pekan, ada Saptawara, ada Pancawara. Saptawara itu sebenarnya ikut Masehi 7 hari, Senin sampai Selasa dan seterusnya itu. Kalau Pancawara itu dengan khas Jawa kita, Kliwon lagi Paimpon itu. Nah, kan ini
sebenarnya pola sebenarnya. Kalau hari ini ada Jumat Pahing, 20 hari lagi hari apa? Sebenarnya kan terpolakan. Ketika 20 itu dibagi 5 habis, maka ini kalau ini pahit, 20 hari lagi pahit. Karena 20 hari dibagi 7 itu sisa berapa? 6 ya? 6, maka setelah apa itu hari Jumat, 6 hari setelah Jumat itu hari apa? Kan sebenarnya kan berpola saja. Terus saya kenalkan sedikit tentang, nah, ada tradisi namanya selapanan. Nah, makanya ini satu trigger saja menurut saya. Ibu bapak mencari trigger konteks background latar budaya anak itu apa, kita pelajari sambil mengenalkan budaya mereka gitu, agar mereka tidak terserabut dari akarnya. Karena yang saya mau hanya browsing, saya orang Jawa, saya bilang 1, 3, 5, 7 dan seterusnya misalnya. Dan seterusnya itu orang matematika kan isi titik gitu. Iya. Ibunya kan enggak background matematik. Ketika melihat pola 1, 3, 5, 7, setelah 7 berapa ibu? 9. Yakin enggak ibu itu 9? Mengapa yakin? Karena plus 2. Plus 2 iya. 9 enggak tampak loh. Hanya berupa titik-titik loh. Tapi ibu yakin karena apa? Cuma membaca keteraturan pola. Kalau saya naikkan secara spiritual, meski Tuhan itu nggak tampak oleh mata kita, logika kita amat sangat meyakinkan bahwa dia ada. Bentangan alam sedemikian teratur, detak ritmis jantung kita sedemikian rapi, matahari yang setia tiap bagi terbit dari timur, apa nggak satu cukup wawasan pengatur itu ada meskipun mata kita terbatas untuk melihatnya. Jadi saya sampai segitu harapannya, meskipun saya pernah pelatihan di satu tempat integrasi Islam dengan matematik, tapi kadang kalau saya dipaksakan jadi nggak asik. Lanjut ya, karena waktu itu terbatas. Nah misalkan ini juga dari konteks, nah ini culture-nya saya bidik dikit. Fenomena belajar tulis di sekitar kita. Belas berapa? Kalau N berapa? Dari satu konteks. Itu kan karena apa? Sekali lagi kepekaan melihat konteks. Kepekaan melihat konteks. Kalau teman-teman, misalkan teman-teman fisika, teman-teman IPA, ketika misalkan dimasukkan ada nutrisi ini, kandungan nutrisi itu berkurang sekian menit, tinggal sekian persen misalkan. Kalau di air sekian, berarti kalau sekian menit tinggal berapa persen nutrisi itu yang terkandung di air, kan bisa. Itu Pak Haris sok tahu itu Pak Aul. Itu banyak tingkah itu. Lihat di koran terus ada tulisan Kemudian beritanya tentang itu Wina. Dia dinamakan Wina. Wina gini untung bisa menjelaskan itu. Kalau tidak dugaan saya Wina itu nama pacar pertama bapak. Oh, dan diabadikan. Jika anak kalau melihat itu pokoknya diawali sip berarti belasan. Tergantung ikutnya sip song. Iya. Itu membaca pola, resepnya itu kan baca pola juga. Iya. Udah seperti saya kakek pola, berarti membaca pola saja kan sebenarnya. Tapi Pak Aul tahu makna kakean pola itu. Iya banyak. Banyak tingkah. Oh ya. Cuma Bu Ida kayaknya nggak tahu itu. Dari tadi kok nggak senyum itu berarti nggak tahu itu Bu Ida. Serius orang. Tapi saya menanyakan buku yang terdekat ya dari Oke, buku. bagus. Kemudian soal itu berlanjut atau itu kan kelajuan mobil ya saat menempuh rute tersebut. Oke, kecepatan ya. Udah masuk rumus Pak, udah masuk rumus. Fisika. Gini, ya, saya tambahin dikit ya. Pertanyaan itu Bu. Iya. Tapi Ibu mencari, misalkan ini kan jalan di Thailand. Iya. Ibu cari peraturan perundangan di Thailand. Kecepatan maksimal dalam kota berapa? Iya. Jadi cari. Iya, cari kecepatan maksimal di Thailand dalam kota itu berapa? Seperti ganti gini Bu. Apakah asumsi di peta itu masih memenuhi peraturan perundangan itu gitu? Iya. Itu namanya literasinya jenengan memasukkan dengan peraturan perundangan, hasilnya dibandingkan dengan itu sudah naik loh. Wah. Oh, baik, terima kasih. Jadi nambah, nanti anak juga dapat informasi kok. Oh peraturan perundangan, misalkan Surabaya itu dalam kota sekitar 40 sampai 40 kalau misalnya, kalau dalam kota ya. Kalau di sini berapa kan beda. Nah itu satu bagian.